Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Adelia Desmartika dengan NIM A1Q1210006, jurusan Bimbingan Konseling kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban saya dari soal UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baik, langsung saja. Nomor 1, hakikat belajar dan pembelajaran. Dari pengertian belajar dan pembelajaran, yaitu belajar suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungan, dan mata pelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Fokus pembelajaran yang lebih ditekankan pada keaktifan peserta didik, sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Nomor 2, guru BK memiliki peran penting dalam keberhasilan setiap siswa agar bisa menjalani proses pendidikan di sekolah dengan baik. Guru BK bertugas untuk mengetahui dan juga memahami perilaku dan juga memberikan konseling kepada siswa, sehingga bisa membantu siswanya dalam mengatasi setiap permasalahan siswa. Guru BK memiliki peran penting dalam keberhasilan setiap siswa agar bisa menjalani proses pendidikan di sekolah dengan baik. Guru BK bertugas untuk mengetahui dan juga memahami perilaku dan juga memberikan konseling kepada siswa, sehingga bisa membantu siswanya dalam mengatasi setiap permasalahan siswa. Guru yang menangani hal ini biasanya memiliki latar belakang ilmu pendidik, sosial maupun psikologi sebagai acuan untuk memberi konseling kepada siswanya. Nomor 3, yang pertama ada teori behavioristik. 1. Dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. 2. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. 3. Saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Yang kedua, teori kognitif. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga, teori konstruktivitisme, yaitu 1. Belajar aktif, 2. Bersifat otentik dan situasional, 3. Menarik dan menantang, 4. Pengaitan pengetahuan lama dengan informasi baru, 5. Merefleksikan pengetahuan, 6. Guru sebagai 7. Guru dapat memberi bantuan dalam menempuh proses belajar. Yang keempat, teori humanistik. 1. Terimalah peserta didik apa adanya. 2. Kenali dan bisa minat peserta didik melalui penemuannya terhadap diri sendiri. 3. Usahakan sumber belajar yang mungkin dapat diperoleh peserta didik untuk dapat memilih dan menggunakannya. 4. Gunakan pendekatan inquiry discovery. Tekankan pentingnya penilaian diri sendiri dan biarkan peserta didik mengambil tanggung jawab untuk memenuhi tujuan belajarnya. Nomor 4, model pembelajaran adalah suatu bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang disusun oleh fasilitator pendidikan atau guru. Metode pembelajaran adalah suatu cara atau proses penyampaian materi dan pengetahuan yang disusun secara sistematis serta terukur kepada peserta didik dalam suatu kegiatan belajar mengajar demi mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan. Strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat sistematis untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah upaya dari guru untuk melakukan dan memilih strategi pembelajaran yang digunakan pada suatu proses pembelajaran di kelas dengan keadaan yang khas. Pada hakikatnya, pendekatan pembelajaran adalah cara seorang guru dalam melaksanakan metode secara terperinci dan lebih detail. Dibanding metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran lebih kepada tindakan guru
dalam melakukan suatu pembelajaran secara lebih khusus, seperti contoh dalam suatu momen di mana harus lebih berbeda dari hari biasanya. Nomor 5, menurut saya metode yang dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran yaitu diskusi. Karena dengan kegiatan diskusi, siswa diharapkan belajar berbicara di depan teman-temannya, belajar mengemukakan pendapat, gagasan, serta ide yang dimilikinya. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Metode yang digunakan tidak monoton, sehingga potensi yang ada pada masing-masing siswa dapat dikembangkan secara optimal. Guru sebagai generasi pendidik mesti mengetahui metode-metode pembelajaran agar ketika mengajar materi peserta tidak merasa jenuh atau bosan. Itulah pemaparan jawaban saya. Sekian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.